jenis para hidroksifenitoin. Sedang pada anjing menghasilkan B+ ortohidroksifenitoin. Next. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin. Pada beberapa spesies binatang menunjukkan ada pengaruh jenis kelamin terhadap kecepatan metabolisme obat. Banyak obat dimetabolisis dengan kecepatan yang sama baik pada tikus betina maupun tikus jantan. Tikus betina dewasa ternyata memetabolisis beberapa obat dengan kecepatan yang lebih rendah dibanding tikus jantan. Contoh N-demetilasi aminopirin, oksidasi heksobarbital, dan glukoronidase aminofenol. Hal ini menunjukkan bahwa selain perbedaan jenis kelamin, metabolisme juga tergantung pada macam substrat. Next. Bayi dalam yang selanjutnya yaitu perbedaan umur. Bayi dalam kandungan dan bayi baru lahir, jumlah enzim mikrosom hati yang diperlukan untuk memetabolisis obat relatif masih sedikit, sehingga sangat peka terhadap obat. Contoh pengaruh umur terhadap metabolisme obat. Yang pertama, heksobarbital. Bila diberikan pada tikus yang baru lahir dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan, menyebabkan tikus tertidur selama lebih dari 6 jam. Dan pemberian dengan dosis sama pada tikus dewasa hanya menyebabkan tertidur kurang dari 5 menit. Yang kedua, tolbutamid. Pada bayi yang baru lahir mempunyai waktu paru kurang lebih 40 jam. Sedangkan pada orang dewasa kurang lebih 8 jam. Hal ini disebabkan kemampuan bayi untuk memetabolisme oksidatif masih rendah. Yang ketiga, pemberian kloramfenikol pada bayi yang baru lahir dapat menimbulkan bayi kelabu. Hal ini disebabkan bayi mengandung enzim glukuronil transferase dalam jumlah yang relatif sedikit, sehingga kemampuan memetabolisis kloramfenikol rendah. Akibatnya terjadi penumpukan obat pada jaringan dan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Ini lanjutannya, bayi yang baru lahir mengandung enzim glukuronil transferase dalam jumlah relatif sedikit. Pemberian turunan salisilat, kloramfenikol, dan chlorpromazin dapat menimbulkan neonatal hiperbilirubinemia atau kern terus. Lanjut, Selanjutnya, yang kelima ada penghambat enzim metabolisme. Kadang-kadang pemberian terlebih dahulu atau secara bersama-sama suatu senyawa yang menghambat kerja enzim-enzim metabolisme dapat meningkatkan intensitas efek obat, memperpanjang masa kerja obat, dan kemungkinan juga meningkatkan efek samping dan toksisitas. Contohnya di kumarol, kloramfenikol, sulfonamida, dan fenilbutazon dapat menghambat enzim-enzim yang memetabolisis tolbutamid dan cloprolamid sehingga menyebabkan kenaikan respons glikemi. Yang keenam, induksi enzim metabolisme. Kadang-kadang pemberian terlebih dahulu atau secara bersama-sama suatu senyawa dapat meningkatkan kecepatan metabolisme obat dan memperpendek masa kerja obat. Hal ini disebabkan senyawa tersebut dapat meningkatkan aktivitas atau jumlah enzim metabolisme dan bukan karena perubahan permeabilitas mikrosom atau oleh adanya reaksi penghambatan, peningkatan aktivitas enzim metabolisme obat-obat tertentu, atau proses induksi enzim mempercepat proses metabolisme dan menurunkan kadar obat bebas dalam plasma sehingga efek farmakologis obat menurun dan masa kerjanya menjadi lebih singkat. Contohnya, fenobarbital dapat menginduksi enzim mikrosom sehingga meningkatkan metabolisme warfarin dan menurunkan efek antikoagulannya. Oleh karena itu, penderita yang diobati dengan warfarin
dan akan diberi fenobarbital, dosis warfarin harus disesuaikan atau diperbesar. Selanjutnya, ketujuh, faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi metabolisme obat adalah diet makanan, keadaan kekurangan gizi, gangguan keseimbangan hormon, kehamilan, pengikatan obat oleh protein plasma, distribusi obat dalam jaringan, dan keadaan patologis hati, misal kanker hati. Selanjutnya itu ada reaksi metabolisme fase 1 dan fase 2. Reaksi metabolisme obat dan senyawa organik asing ada dua tahap, yaitu yang satu, fase 1 fungsionalisasi. Fase 1 atau fase fungsionalisasi termasuk biotransformasi, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Tujuan reaksi ini adalah untuk menjadikan xenobiotik memiliki gugus polar, misalnya OH, COH, NH2, dan SH. Ini dapat dicapai secara langsung dengan memberikan gugus fungsional, misalnya hidroksilasi aromatik dan alifatik, atau dengan modifikasi atau dengan membuka gugus fungsional yang ada, misal reduksi keton dan aldehid menjadi alkohol, oksidasi alkohol menjadi asam, hidrolisis ester dan amid menjadi gugus COH, NH2, dan OH. Reduksi senyawa azo dan nitro menjadi bagian EH2 dan SH. Jika reaksi fase 1 tidak cukup menjadikan hidrofilik atau metabolit inaktif, reaksi ini umumnya cenderung memberikan gugus fungsional dalam molekul yang dapat diteruskan ke reaksi fase 2 berikutnya. Fase yang kedua yaitu konjugasi. Tujuan reaksi fase 2 adalah untuk meningkatkan senyawa endogen yang kecil, polar, dan dapat diionkan membentuk produk terkonjugasi yang larut air dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, dan asam amino lain pada gugus fungsional metabolit yang dihasilkan pada fase 1. Senyawa induk yang telah memiliki gugus fungsional seperti OH, COH, dan NH2 sering dikonjugasi langsung oleh enzim fase 2. Metabolit terkonjugasi itu langsung diekskresikan dalam urin dan umumnya tidak mempunyai aktivitas farmakologi dan toksisitas. Lintasan fase 2 lain seperti metilisasi dan asetilasi bertujuan untuk membatasi atau mengurangi aktivitas biologi, sedangkan konjugasi glutation bertujuan melindungi tubuh terhadap senyawa atau metabolit yang reaktif secara kimia. Dengan demikian, nyatalah bahwa reaksi fase 1 dan fase 2 melengkapi satu sama lain dalam detoksifikasi dan memudahkan eliminasi obat dan xenobiotik. Ini jalur umum metabolisme fase 1 dan fase 2. Yang reaksi fase 1-nya, reaksi oksidasi, oksidasi gugus aromatik, ikatan rangkap, atom C, benzilik, dan alilik. Atom C dari gugus karbonil dan timin. 2. Oksidasi atom C alifatik dan alisiklik. 3. Oksidasi sistem C, N-amin alifatik dan aromatik. N-dealkilasi, deaminasi, oksidatif. Pembentukan N-oksida dan N-hidroksilasi. C0, 0 dealkilasi dan CS, S-dealkilasi, N-hidroksilasi, C0, 0 dealkilasi, dan C dan S-dealkilasi, S-oksidasi, dan S-desulfurasi. Yang keempat, oksidasi alkohol dan aldehid. 5. Reaksi oksidasi lain-lain. Yang B-nya itu ada reaksi reduksi. Ada reduksi aldehid dan keton, reduksi senyawa azo dan nitro, reaksi reduksi lain-lainnya. Yang 3, reaksi hidrolisis. Hidrolisis ester dan amina, ada hidrolisis epoksida dan arena oksida.
Reaksi fase 2-nya itu ada reaksi konjugasi, reaksi asetilasi, reaksi metilasi. Yang pertama itu konjugasi asam glukuronat, yang kedua konjugasi sulfat, yang ketiga konjugasi dengan glisin, glutamin, dan asam-asam amino lain. Empat, konjugasi dengan glutathione atau asam merkapturat. Ini peran sitokrom P450 pada metabolisme obat, gambaran secara tepat sistem enzim yang bertanggung jawab terhadap proses oksidasi dan reduksi masih belum diketahui secara jelas. Secara umum diketahui bahwa sebagian besar reaksi metabolik akan melibatkan proses oksidasi. Proses ini memerlukan enzim sebagai kofaktor, yaitu bentuk tereduksi dari nikotinamid adenin dinukleotida fosfat atau NADPH dan nikotinamid adenin nukleotida atau NADH. Sistem oksidasi ini sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan NADPH saja, tetapi juga flavoprotein NADPH sitokrom C reduktase, sitokrom B5 dan ferrihemeprotein, ferisitokrom P450, substrat RH berkombinasi dengan oksigen, membentuk metabolit teroksidasi atau ROH dan air. Reaksi oksidasi substrat ini berlangsung karena bantuan sitokrom P450. Mekanisme reaksi oksidasi substrat dijelaskan sebagai berikut. A itu bentuk teroksidasi dari sitokrom P450. AH ditambah O2 menghasilkan oksigen aktif plus H2O. Oksigen aktif ditambah oksigen dan RH menghasilkan ROH dan bentuk teroksidasi dari sitokrom P450. ROH ditambah oksigen dan NADPH ditambah hidrogen menghasilkan ROH dan H2O plus NADPH. NADP. Ini rujukannya dari Kimia Medicinal edisi 1, Medicinal 1 edisi 2 dan Kimia Medicinal dasar-dasar dalam perancangan obat. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, minimal satu pertanyaan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Mbak Sally mungkin? Mbak siapa lagi? Mbak Silvi atau Mbak Yulita, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ayo. Kalau tadi udah dijelasin ya, Bu, perbedaannya, Bu, metabolisme fase 1 dengan fase 2. Apa saya kelewat Oke, ini? nanyanya ke itu aja, Mbak. Jangan ke saya. Siapa tadi ya? Romli ya? Mas Iya, Bu. Romli, Ananda Sela. Tadi perbedaannya fase 1 sama fase 2 udah disebutin belum, Rani?
metabolisme. Beda antara fase 1 dan fase 2 pada proses metabolisme obat apa gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan selain Mbak Sally? Oke, silahkan kalau sudah ada jawabannya. Kalau ada yang mau menyusul bertanya, silahkan ya. Ya, Bu Sel nih saya jawab ya. Nah, itu kan kalau pada fase 1 ini lebih ke reaksinya sih, Bu. Nah, yang pertama ini kan yang fase pertama itu dia ada reaksi oksidasi, kan? Reduksi sama hidrolisis. Nah, kalau yang fase kedua dia dia bedanya dia reaksi konjugasi, reaksi asetilasi sama reaksi metilasi. Itu aja sih, Bu, yang disebutin, Bu. Gimana, Bu? Sudah terjawab kah? Iya, oke, terima kasih, Rom. Jadi dari reaksinya ya, yang benar-benar berbeda, Bang. Iya, Bu. Cukup, Mbak Sally? Sudah terjawab pertanyaannya? Iya, Bu, cukup, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saya deh nanya. Ya, jadi kan jalur umum metabolisme ini terdiri dari dua fase ya. Ada fase 1 dan fase 2. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah semua obat itu akan melewati yang namanya fase 1 dan fase 2, atau bisa salah satu saja, atau tidak melewati keduanya? Bagaimana? Bu, maaf, Bu, tadi ada yang beli. Bisa diulang pertanyaannya? Setiap obat itu akan melewati yang namanya fase 1 dan fase 2 pada proses metabolisme. Apakah dia akan melewati kedua fase, atau bisa salah satu, atau tidak keduanya juga bisa. Bentar ya, azan dulu. Ya, silahkan.
Silakan Mas Romli kalau mau jawab. Ya, Bu. Ibu, saya mau jawab. Eh, Iya, silakan Mbak. itu nggak semua obat mengalami metabolisme fase 1 dan fase 2 secara berurutan. Jadi, tidak semua obat itu mengalami metabolisme fase 2 untuk diskresi. Kalau misalkan, meskipun reaksi fase 1 kemungkinan tidak menghasilkan senyawa yang cukup hidrofil, itu nantinya dapat menghasilkan suatu gugus fungsional yang mudah terkonjugasi atau mengalami reaksi ke fase 2-nya, Bu. Oke, berarti tidak selalu ya obat itu melewati fase 1 dan fase 2. Ya, ada kemungkinan si obat ini melewati kedua fase, ada juga yang tidak. Nah, ada nggak kemungkinan kalau dia tidak melewati kedua fase tersebut? Seharusnya melewati salah satu, Bu. Soalnya kan Melewati obat salah satu. kan perlu diekskresi juga, Bu. Atau enggak Oke, dia berarti, bersifat toksik. oke, berarti eh, melewati salah satu saja atau keduanya gitu ya? Oke, ya cukup, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dinyalain videonya. Ini tadi dari materi yang sudah dipresentasikan kelompoknya Mas Romli, kemudian Mbak Ananda gitu ya, itu sudah cukup lengkap ya menurut saya. Ada yang untuk materinya tetap mau dijelaskan atau gimana nih? Boleh, Bu. Bu, mau Bu. Oh, tetap. Dikirain udah mau langsung kisi-kisi aja. Oke, ya. Jadi untuk materi kita minggu ini hubungan struktur dan proses metabolisme obat. Ya, jadi beberapa pekan yang lalu kita sudah bahas bagaimana sih hubungan obat dengan proses absorpsi, distribusi, gitu ya. Yang mana telah kita ketahui bahwa proses absorpsi itu merupakan suatu proses transport ya dari tempat pemberian obat ke saluran sistemik. Nah, misalnya seperti oral. Ya, nah kalau untuk obat yang diberikan secara oral sudah pasti akan mengalami yang namanya proses absorpsi. Tapi untuk obat yang secara intravena, maka dia tidak melalui proses absorpsi. Jadi obat itu akan langsung mengalami distribusi, gitu ya. Itu kan sesuai dengan materi yang sudah kalian terima ya tentang nasib obat di dalam tubuh ya kan yang ada 3 fase. Ada fase farmasetik, kemudian fase farmakokinetik, sama farmakodinamik gitu ya. Nah, ketika obat ini sudah didistribusikan, maka obat akan mengalami yang namanya proses metabolisme. Nah, metabolisme ini biasanya dia terjadinya di dalam hati ya, di mana metabolisme tersebut dibagi menjadi 2 fase ya, ada fase 1 dan fase 2 ya, di mana masing-masing fase ini mempunyai peran masing-masing gitu ya. Kalau ditanya tadi perbedaannya apa pada proses fase 1 dan fase 2 itu memang berbeda di jenis reaksi yang terjadi gitu ya. Nah, nanti setelah obat ini di metabolisme
kemudian dia baru akan diekskresikan. Ya, jadi berurutan tuh absorpsi, kemudian distribusi, kemudian di metabolisme, setelah di metabolisme terakhirnya adalah diekskresikan. Cuma kemarin untuk proses ekskresinya dijelaskannya lebih dulu ya, karena untuk metabolisme pembahasannya cukup banyak gitu ya. Nah, untuk proses metabolisme ini atau proses pengeluaran obat di dalam tubuh itu macam-macam gitu ya. Ada yang dia melalui biliary excretion gitu ya, atau melalui feses. Ada juga yang diekskresikannya ini melalui apa? Renal excretion atau melalui urin gitu ya. Jadi ada dua proses ekskresi hasil dari metabolisme ya. Ada yang diekskresikan yang melalui feses, ada juga yang melalui urin gitu ya. Jadi untuk proses metabolisme ini, jadi kalau metabolisme kalian juga udah pasti tahu ya tapi di sini metabolismenya ini khusus untuk metabolisme obat ya. Jadi kalian juga pasti udah tahu kalau setiap organisme hidup itu tentu akan mengalami yang namanya metabolisme. Ya, apapun komponen yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mengalami metabolisme. Ya, di mana metabolisme ini terjadi proses biotransformasi ya dari obat yang terjadi di dalam tubuh, dan pada umumnya untuk mengubah obat tersebut yang tadinya dia non polar menjadi lebih polar gitu ya. Nah, ini inti dari metabolisme itu adalah mengubah sifat kelarutan dari si obat. Ya, misalnya obat ini sebenarnya dia sifatnya lipofil. Nah, ketika dia mengalami proses metabolisme, maka obat ini diharapkan gitu ya sifatnya itu menjadi lebih polar. Ya, tujuannya apa? Agar obat ini lebih mudah untuk diekskresikan. Ya, jadi tujuan utama dari proses metabolisme adalah itu ya, untuk lebih memudahkan si obat ini diekskresikan gitu ya. Yang tadinya dia sifatnya lebih lipofil, kemudian diubah menjadi yang sifatnya hidrofil gitu ya. Karena kalau yang sifatnya lipofil itu kan akan lebih sulit ya diekskresikan, terutama kalau diekskresikannya melalui urin. Oke, sekarang kita masuk proses metabolisme. Ini dapat mempengaruhi aktivitas biologis, masa kerja, dan toksisitas obat, sehingga pengetahuan tentang metabolisme obat dan senyawa organik asing lain atau yang disebut dengan xenobiotik sangat penting dalam bidang kimia medisinal. Studi metabolisme obat dan senyawa organik asing lain telah berkembang pesat pada dekade terakhir ini. Nah, studi ini sangat penting oleh karena dapat digunakan untuk jadi dari proses metabolisme ini kita dapat mengetahui gitu ya, banyak sekali yang dapat kita ketahui gitu ya dengan mempelajari proses metabolisme dari suatu obat. Yang pertama, kita bisa tahu atau menilai atau menaksir efikasi dan keamanan obat. Kemudian kita juga bisa dari proses metabolisme obat ini kita dapat merancang pengaturan dosis, kemudian dapat menaksir kemungkinan terjadinya resiko atau bahaya dari zat pengotor, kemudian dapat mengevaluasi toksisitas bahan kimia, kemudian dapat mengembangkan bahan tambahan makanan, pestisida, dan herbisida dengan mengetahui proses metabolismenya pada manusia, hewan, dan tanaman. Nah, dasar penjelasan terjadinya proses toksik seperti karsinogenik, teratogenik, dan nekrosis jaringan. Jadi segitu pentingnya kita mempelajari tentang proses metabolisme obat di dalam tubuh, gitu ya. Nah, suatu obat dapat menimbulkan respon biologis melalui dua jalur. Ya, yang pertama, obat aktif setelah masuk ke peredaran darah, dia langsung berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis. Kemudian jalur yang kedua adalah praobat setelah masuk ke peredaran darah, mengalami proses metabolisme menjadi obat aktif
berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis atau disebut dengan bioaktivasi. Ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan di nasib obat dalam tubuh ya, yang perjalanan obat dalam tubuh yang 3 fase itu ya, yang ada fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik ya. Kan itu kalau yang di fase farmakodinamik itu kan ada proses metabolisme tuh ya. Masih ingat nggak? Farmakodinamik itu terjadi apa sih di fase farmakodinamik? Metabolisme sama ekskresi ya, Bu. Oke, ya jadi kan kalau kalian masih ingat tuh di gambar perjalanan obat di dalam tubuh, yang pertama kan fase farmasetik ya, di mana fase farmasetik itu kan meliputi dari obat itu masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan diabsorpsi gitu ya, terutama untuk yang fase farmasetik ini untuk obat-obat dalam bentuk atau rute pemberiannya secara oral ya. Kemudian nanti setelah itu dia akan masuk ke dalam fase farmakokinetik ya. Kemudian baru setelah itu masuk di farmakodinamik. Kalau di fase farmakodinamik berarti di sini sudah masuk ke dalam proses metabolisme ya. Kalian mungkin masih ingat di gambarnya itu kan ada obat bebas ya, obat bebas. Kemudian ketika dia berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi ikatan antara obat dengan reseptor gitu ya. Kemudian baru timbullah yang namanya respon biologis. Kemudian ada juga si obat bebas ini yang dia tersimpan di dalam depo penyimpanan gitu kan. Kemudian ada juga obat bebas ini dia akan mengalami proses metabolisme. Nah, metabolisme ini aja dibagi menjadi 3 ya. Ada bioaktivasi, bioinaktivasi, sama biotoksifikasi. Gitu ya. Kalau yang bioaktivasi kan obat ini tadinya dia tidak aktif ya, tapi ketika dia mengalami metabolisis gitu ya, kemudian menjadi bentuk aktif. Setelah bentuk aktif baru dia berikatan dengan reseptor, baru timbullah respon biologis. Tapi ada juga si obat bebas ini ketika dia dimetabolisis, yang tadinya dia aktif menjadi tidak aktif. Nah, itu disebut dengan bioinaktivasi. Kemudian yang satu lagi ada obat bebas yang dia akan menjadi toksik gitu ya. Nah, ini disebut dengan biotoksifikasi. Gitu ya. Jadi kedua jalur ini berhubungan dengan fase farmakodinamik ya, yang sudah pernah dijelaskan di materi awal ya, tentang hubungan obat dengan proses absorpsi. Nah, secara umum tujuan metabolisme obat adalah ya, jadi tujuan dari metabolisme obat ini adalah mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik. Ya, disebut juga dengan bioinaktivasi atau detoksifikasi. Bisa juga tujuan dari metabolisme ini adalah membuat senyawa obat ini menjadi mudah larut dalam air dan kemudian akan diekskresikan dari tubuh. Ya, jadi tujuan metabolisme obat ini ada beberapa gitu ya. Ada yang berhubungan dengan sifat kelarutannya gitu ya. Yang tadinya obat ini bersifat lipofil, kemudian dia mengalami metabolisis, kemudian sifatnya akan dirubah menjadi lebih hidrofil. Yang tujuannya adalah agar obat ini lebih mudah untuk diekskresikan. Ada juga tujuan dari metabolisme ini adalah ya tadi ya, membuat senyawa obat ini yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, kemudian yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, atau aktif menjadi tidak aktif, atau kebalikannya menjadi tidak sik. Cuma ujung-ujungnya sih sama aja ya. Tujuan dari metabolisis ini adalah agar obat lebih mudah untuk diekskresikan. Hasil metabolit beberapa obat bersifat lebih toksik dibanding dengan senyawa induk. Ini disebut dengan biotoksifikasi. Dan ada pula hasil metabolit obat yang mempunyai efek farmakologis berbeda dengan senyawa induk. Nah, ini contoh dari
bioaktivasi dan bioinaktivasi. Ya, jadi obat yang mengalami bioaktivasi dan bioinaktivasi ini ada prontosil rubrum. Jadi dia suatu antibakteri turunan sulfonamid dalam tubuh mengalami reduksi menjadi sulfanilamid yang aktif sebagai antibakteri. Kemudian ini disebut dengan bioaktivasi dan kemudian terasetilasi membentuk asetil sulfanilamid yang tidak aktif. Ya, jadi si prontosil rubrum ini tadinya dia suatu turunan sulfonamid, ya. Yang sulfonamid ini tadinya dia tidak aktif, ya. Kemudian mengalami metabolisis, ya, dengan reaksi reduksi dia berubah menjadi sulfanilamid. Nah, sulfanilamid inilah bentuk aktifnya dia sebagai antibakteri. Nah, mengalami metabolisis lebih lanjut yang tadinya dia aktif kemudian menjadi tidak aktif kembali, ya, yaitu si asetil sulfanilamid. Nah, yang dinamakan dengan bioinaktivasi seperti itu. Kemudian bioaktivasi dan biotoksifikasi. Nah, contohnya adalah obat analgesik turunan para aminofenol. Contohnya seperti asetamilit dan fenacetin. Di tubuh mengalami Nah, ini seperti asetamilit dan fenacetin di tubuh mengalami metabolisme membentuk paracetamol atau acetaminophen yang aktif sebagai analgesik, ya, atau ini disebut dengan bioaktivasi. Senyawa-senyawa di atas kemudian dimetabolisis lebih lanjut menjadi para aminofenol, turunan-turunan anilin, N-oksid dan hidroksilamin yang diduga sebagai penyebab terjadinya metemoglobin, ya. Yang ini jadi yang tadinya dia tidak aktif kemudian dibuat aktif, ya, atau bioaktivasi, kemudian setelah dia aktif dalam bentuk aktif kemudian mengalami metabolisis lebih lanjut, ternyata dia justru malah menyebabkan toksik, gitu, ya. Nah, ini terjadi metemoglobin, ya. Metemoglobin itu hemoglobin yang dia tidak dapat membawa oksigen, ya, kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cari, ya, metemoglobin itu apa. Takutnya saya salah. Nah, contoh obat yang hasil metabolitnya mempunyai efek farmakologis berbeda dengan senyawa induk ada iproniazid. Iproniazid ini suatu obat perangsang sistem saraf pusat dalam tubuh yang dimetabolisis menjadi isoniazid yang berkhasiat sebagai antituberkulosis. Beberapa senyawa tidak mengalami proses metabolisme dan diekskresikan dari tubuh dalam bentuk tidak berubah. Nah, contohnya senyawa yang tidak larut dalam cairan tubuh, tidak diserap oleh saluran cerna, dan tahan terhadap pengaruh kimiawi dan enzimatik saluran cerna. Senyawa ini langsung dikeluarkan melalui tinja. Contohnya ada barium sulfat dan oleum ricin. Kemudian ada juga senyawa yang mudah larut dalam cairan tubuh dan tahan terhadap pengaruh kimiawi dan enzimatik. Senyawa ini relatif tidak toksik dan cepat dikeluarkan melalui urin. Contohnya asam mandelat, asam sulfonat alifatik, dan aromatik. Nah, dari penjelasan di sini, ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan saya, ya. Tadi kan, apakah setiap obat itu akan mengalami fase 1 dan fase 2? Bisa nggak sih obat itu tidak mengalami kedua fase tersebut? Jawabannya bisa. Ya, karena kata-katanya di sini beberapa senyawa tidak mengalami proses metabolisme dan diekskresikan dalam bentuk tidak berubah. Artinya ada salah satu obat, gitu, ya, contoh obat yang dia memang tidak mengalami kedua fase tersebut, tapi dia langsung diekskresikan. Ya, contohnya ya ini, ya, ada barium sulfat dan juga oleum ricin. Gitu, ya. Jadi ada yang dia melewati salah satu fase saja, ada yang mengalami keduanya, bahkan ada juga yang tidak melewati kedua fase tersebut, gitu, ya. Jadi saya ralat tadi, ya, Mas Romli.
Nah, Iya, ini Bu. jadi pengertian umum metabolisme obat itu adalah, tadi kan di depan udah dibahas metabolisme, metabolisme. Nah, arti dari metabolisme obat itu apa sih gitu ya. Nah, di sini ada secara umum metabolisme obat itu mengubah senyawa yang relatif nonpolar menjadi senyawa yang lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, ini pengertian umum dari metabolisme obat. Nah, ini prinsip banget gitu ya di dalam metabolisme obat. Karena dari reaksi fase 1, fase 2 itu pun berhubungan dengan kelarutan dari si senyawa obatnya. Ya, di mana ketika obat ini dia kurang polar gitu ya, maka dia akan melewati fase 1 gitu ya. Dia akan rubah sifat kepolarannya menjadi senyawa yang lebih polar. Tujuannya untuk apa? Untuk obat ini lebih mudah untuk diekskresikan. Nah, kalau seandainya fase 1 ini ternyata sifat kepolarannya itu masih sedikit gitu ya, artinya dia akan melewati masuk ke dalam fase yang kedua gitu ya untuk dilanjutkan proses apa berubahnya gitu ya sifat yang tadinya kurang polar menjadi lebih polar. Cuma berbeda di reaksi. Ya kalau fase 1 kan tadi apa aja Mas Romli? Reaksinya apa aja? Fase 1. Fase 1. Fase 1 reaksi oksidasi, reaksi reduksi, sama reaksi hidrolisis, Bu. Oke, gitu ya. Kalau fase 2? Fase 2-nya reaksi konjugasi, reaksi asetilasi, reaksi metilasi, Bu. Oke, gitu ya. Jadi reaksi yang terjadi berbeda pada fase 1 dan fase 2 gitu ya. Nah, banyak molekul senyawa organik yang mudah larut di dalam lemak. Dia diserap oleh saluran cerna dan masuk ke peredaran darah. Molekul tersebut kemudian menembus membran biologi secara difusif pasif, mencapai organ sasaran dan menimbulkan efek farmakologis. Karena ada proses absorpsi kembali di tubulus ginjal, sangat sedikit molekul lipofil yang diekskresikan melalui urin. Bila obat yang bersifat lipofil tersebut tidak mengalami proses metabolisme, obat tetap berada dalam peredaran darah atau pada jaringan dan akan menunjukkan efek biologis yang tidak terbatas. Karena ada usaha-usaha tubuh untuk mengeliminasi senyawa asing, maka sebagian besar obat mengalami metabolisme, diubah menjadi senyawa yang bersifat lebih polar, secara farmakologis tidak aktif dan relatif tidak toksik, kemudian dikeluarkan melalui urin atau tinja. Ya, jadi ketika kita mau membuat suatu obat gitu ya, maka proses metabolisme ini sangat penting gitu ya, karena tujuan dari metabolisme ini kan untuk si obat ini mudah diekskresikan. Yang gimana proses ekskresi ini ya penting banget gitu ya metabolisme. Karena kalau obat itu terlalu lama di dalam tubuh, maka efek farmakologisnya itu tidak akan baik gitu ya. Akan timbul efek biologis yang tidak terbatas. Yang tadinya dia lebih mempunyai efek farmakologis gitu ya, tapi karena dia terlalu lama di dalam tubuh malah timbul efek-efek yang tidak diinginkan gitu ya. Makanya kan proses metabolisme ini tujuannya untuk supaya obat ini lebih mudah untuk diekskresikan. Nah, secara keseluruhan, proses metabolisme molekul obat dan senyawa endogen seperti protein, lemak, dan steroid hanya melibatkan sejumlah kecil tipe-tipe reaksi kimia dan relatif melibatkan sejumlah besar sistem enzim, baik yang khas maupun tidak. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Ya, jadi yang pertama ada faktor genetik dan turunan. Ya, jadi faktor genetik dan turunan ini faktor yang pertama ya dalam proses metabolisme. Nah, ini nanti bisa kalian baca ya untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Kemudian faktor yang kedua adalah perbedaan spesies dan galur, ya. Kemudian perbedaan jenis kelamin, kemudian juga ada perbedaan umur, kemudian penghambatan enzim metabolisme, induksi enzim metabolisme, ya. Dan faktor-faktor lain itu misalnya seseorang yang diet makanan, kemudian kekurangan gizi, gangguan keseimbangan hormon, kehamilan, pengikatan obat oleh protein plasma, distribusi obat dalam jaringan, dan keadaan patologi sakti, misalnya kanker gitu ya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme obat ya. Nah, sekarang kita masuk ke tempat metabolisme obat. Ya, jadi perubahan kimia obat dalam tubuh itu terutama terjadi pada jaringan dan organ-organ seperti hati, ginjal, paru, dan saluran cerna. Nah, hati adalah organ tubuh yang merupakan tempat utama metabolisme obat, oleh karena mengandung lebih banyak enzim-enzim metabolisme dibanding organ lain. Setelah pemberian secara oral, obat diserap oleh saluran cerna, masuk ke peredaran darah, dan kemudian ke hati melalui efek lintas pertama. Nah, aliran darah yang membawa obat atau senyawa organik asing melewati sel-sel hati secara perlahan-lahan dan termetabolisis menjadi senyawa yang mudah larut dalam air, kemudian dieskresikan melalui urin. Nah, contoh obat yang dimetabolisis melalui efek lintas pertama ada isoproterenol, lidokain, meperidin, morfin, propoxifen, propranolol, dan salisilamid. Nah, hati ini menghasilkan cairan empedu yang diekskresikan ke duodenum melalui saluran empedu. Cairan empedu berfungsi membantu pencernaan lemak dan sebagai media untuk ekskresi metabolit beberapa obat yang melalui tinja. Ya, jadi tempat metabolisme obat itu ada beberapa organ gitu ya. Ada yang di hati, ada yang di ginjal, paru-paru, dan saluran cerna gitu ya, terutama untuk tempat metabolisme ini dia terjadinya di hati. Jadi untuk proses metabolisme itu ada dua lintasan ya, ada lintas pertama, kemudian yang keduanya itu metabolik sistemik ya. Kalau yang lintas pertama ini dia terjadinya di hati ya, pada bagian retikulum endoplasma gitu ya. Nanti kalau nggak salah tadi di materi presentasi ada tentang sitokrom ya, sitokrom P450. Nah, itu merupakan salah satu enzim yang ada di dalam hati gitu ya. Tapi untuk yang metabolisme obat lintas pertama ini itu untuk obat yang diberikan secara peroral ya. Kalau dia tidak diberikan secara peroral, maka dia tidak akan melewati lintas pertama, tapi dia langsung ke lintas yang kedua yaitu metabolisme sistemik. Jadi dia langsung ke peredaran darah gitu ya. Nah, ini lanjutannya. Metabolisme obat di hati terjadi pada membran retikulum endoplasma. Nah, ini ada nih ya soalnya nih. Tempat metabolisme obat lintas pertama itu di mana? Tepatnya pada bagian apa? Ya, enzim yang bekerja itu enzim apa? Nah, itu sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kita sekalian kisi-kisi aja gitu ya. Kemudian retikulum endoplasma ini terdiri dari dua tipe yang berbeda, baik bentuk maupun fungsinya. Tipe 1 mempunyai permukaan membran yang kasar, terdiri dari ribosom-ribosom yang tersusun secara khas dan berfungsi mengatur susunan genetik asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Sedangkan yang tipe 2 mempunyai permukaan membran yang halus dan tidak mengandung ribosom. Kedua tipe ini merupakan tempat enzim-enzim yang diperlukan untuk metabolisme obat. Sebagian besar obat diberikan secara oral. Usus ternyata juga mempunyai peran penting dalam proses metabolisme obat. Adanya flora bakteri normal di usus halus dan usus besar
ini dapat memetabolisis obat dengan cara kerja yang sama dengan enzim-enzim mikrosom hati. Nah, sejumlah konjugat glukuronida kemudian dikeluarkan oleh empedu ke usus. Di usus, konjugat tersebut terhidrolisis oleh enzim beta-glukuronidase, menghasilkan obat bebas yang bersifat lipofil. Obat bebas ini diserap secara difusi pasif melalui dinding usus, masuk ke peredaran darah, dan kembali ke hati. Di hati terjadi konjugasi kembali, menghasilkan konjugat yang hidrofil, kemudian dikeluarkan lagi melalui empedu. Nah, di usus, konjugat dihidrolisis lagi, kemudian seterusnya sehingga membentuk suatu siklus. Nah, proses siklus ini disebut dengan siklus enterohepatik. Ya, jadi proses metabolisme itu kan tadi ya, dia ada dua fase, ada fase 1 dan fase 2, di mana masing-masing fase ini mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Nah, ketika si obat ini di fase 1 dia tidak bisa terlalu merubah sifat hidrofilnya gitu ya, atau masih tetap dalam keadaan lipofil, maka dia akan masuk ke dalam fase 2 gitu ya. Nah, ada beberapa obat yang ketika dia masuk ke dalam fase 2 itu pun membutuhkan waktu gitu ya untuk proses ekskresinya gitu ya. Jadi dia nggak akan langsung diekskresikan melalui urin ataupun feses, tapi dia harus melewati dulu beberapa tahapan, muter-muter terus. Nah, sampai disebut dengan suatu siklus gitu ya. Nah, siklus ini itu dinamakan dengan siklus enterohepatik. Nah, biasanya obat yang mengalami siklus enterohepatik ini ekskresinya itu dia melalui feses gitu ya, bukan melalui urin. Nah, ini jalur umum metabolisme obat dan senyawa organik asing. Jadi ada dua tahap ya, reaksi metabolisme obat dan senyawa organik asing. Ada reaksi fase 1. Reaksi fase 1 ini disebut juga dengan reaksi fungsionalisasi. Kemudian kalau yang fase 2 disebut juga dengan reaksi konjugasi. Untuk reaksi fase 1, dia reaksi-reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Nah, tujuan dari reaksi ini memasukkan gugus fungsional tertentu yang bersifat polar. Misalnya seperti OH, COOH, NH, SH ke struktur molekul senyawa. Ya, jadi pada fase 1 ini disebut juga dengan reaksi fungsionalisasi gitu ya. Tujuannya dia memasukkan gugus fungsi. Ya, kenapa memasukkan gugus fungsi? Ini untuk merubah sifat kelarutan dari si senyawa obatnya. Yang tadinya dia bersifat lipofil, kemudian pada fase 1 ini dimasukin tuh gugus fungsi yang bersifat polar. Tujuannya untuk mengubah sifat kepolaran dari senyawa obat tersebut. Ya, bisa dimasukkan gugus OH atau COOH atau NH. Nah, itu tergantung ya, dia membutuhkan gugus polarnya yang apa gitu ya. Nah, hal ini dapat dicapai dengan secara langsung memasukkan gugus fungsional, contohnya hidroksilasi senyawa aromatik dan alifatik. Kemudian bisa juga dengan memodifikasi gugus-gugus fungsional yang ada di dalam struktur molekul. Contohnya reduksi gugus keton atau aldehid menjadi alkohol, oksidasi alkohol menjadi asam karboksilat, hidrolisis ester dan amida, menghasilkan gugus-gugus COOH, OH, dan NH2. Bisa juga dengan reduksi senyawa azo dan nitro menjadi gugus NH2. Kemudian bisa juga terjadi dealkilasi oksidatif dari atom N, O, dan S, menghasilkan gugus-gugus NH2, OH, dan SH. Nah, meskipun reaksi fase 1 kemungkinan tidak menghasilkan senyawa yang cukup hidrofil, tetapi secara umum dapat menghasilkan suatu gugus fungsional yang mudah terkonjugasi atau mengalami reaksi pada fase 2. Gitu ya. Jadi obat yang melalui fase 1 ini bukan berarti dia langsung sifatnya adalah hidrofil, enggak gitu ya, tergantung dari molekul obatnya. Ada yang memang ketika melewati fase 1 ya dia langsung bersifat hidrofil gitu ya, atau bersifat polar. Nah, kalau dia sudah bersifat polar,
baru bisa dieskresikan melalui urin. Tapi kalau ternyata fase 1 ini ketika dia sudah dimasukkan gugus fungsional yang bersifat polar, nah sifat kepolarannya ya atau hidrofilnya ini masih tetap sedikit. Ya artinya senyawa obat ini masih kebanyakan bersifat lipofil. Nah, baru dia akan masuk ke dalam fase 2. Nah, di fase 2 ini karena dia sudah ada di fase 1 dimasukkan gugus fungsional yang bersifat polar, itu akan lebih mudah untuk proses konjugasinya gitu ya, merubah senyawa obat ini menjadi lebih polar gitu ya. Nah, yang termasuk ke dalam reaksi fase 2 adalah reaksi konjugasi, metilasi, dan asetilasi. Tujuan reaksi ini adalah mengikat gugus fungsional hasil metabolit reaksi fase 1 dengan senyawa endogen yang mudah terionisasi dan bersifat polar, seperti asam glukuronat, sulfat, glisin, dan glutamin, menghasilkan konjugat yang mudah larut dalam air. Selain itu, senyawa induk yang sudah mengandung gugus-gugus fungsional seperti OH, COOH, dan NH2 secara langsung terkonjugasi oleh enzim-enzim pada fase 2. Konjugasi dengan glutathione atau asam merkapturat bertujuan melindungi tubuh dari senyawa atau metabolit reaktif yang bersifat toksik. Hasil konjugasi yang terbentuk atau konjugat kehilangan aktivitas dan toksisitasnya dan kemudian dieskresikan melalui urin. Reaksi metilasi dan asetilasi bertujuan membuat senyawa menjadi tidak aktif. Ya, jadi reaksi fase 2 ini tujuannya adalah melanjutkan ya dari proses fase 1 gitu ya. Tapi yang nggak melanjutkan juga bisa juga gitu ya, karena kan ada beberapa senyawa obat yang dia tidak melewati fase 1, tapi langsung masuk ke fase 2. Nah, tujuan dari fase ini mengikat ya. Kalau di fase 1 itu memasukkan gugus fungsionalnya, ya. Nah, di fase 2 ketika udah dimasukin terus diikat gitu ya pada fase 2 ya, melalui reaksi konjugasi. Nah, untuk reaksi fase 2 ini kan macam-macam nih, ada konjugasi, metilasi, dan asetilasi. Nah, ini tujuannya pun berbeda-beda. Ya, kalau yang konjugasi itu dia itu ya melanjutkan dari fase 1 ya. Jadi membuat senyawa obat itu menjadi lebih polar. Ya, nanti kalau yang metilasi, kemudian asetilasi, itu dia tujuannya membuat senyawa menjadi tidak aktif, gitu ya. Jadi punya tujuan atau peran masing-masing. Nah, ini contoh-contoh dari kedua fase tadi, ya. Reaksi fase 1 itu kan terdiri dari reaksi oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Yang masuk ke dalam reaksi oksidasi ada oksidasi gugus aromatik, kemudian ikatan rangkap, atom C benzilik dan alilik, atom C dari gugus karbonil dan imin, oksidasi atom C alifatik dan alisiklik, oksidasi sistem CN atau amin alifatik dan aromatik, dealkilasi, deaminasi, oksidatif pembentukan N-oksid, kemudian oksidasi alkohol dan aldehid, reaksi oksidasi lain-lain. Sedangkan untuk yang reaksi reduksi, ada reduksi aldehid dan keton, reduksi senyawa azo dan nitro, reaksi reduksi lain-lain. Nah, untuk yang hidrolisis, ada hidrolisis ester dan amida, hidrolisis epoksida dan adelit oksid. Nah, ini untuk yang reaksi fase 2. Ya, reaksi fase 2 itu kan ada 3, ada reaksi konjugasi, asetilasi, dan metilasi. Kalau yang reaksi konjugasi, ada konjugasi asam glukuronat, konjugasi dengan sulfat, konjugasi dengan glisin, glutamin, dan asam-asam amino lain, kemudian konjugasi dengan glutathione atau asam merkapturat. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, peran sitokrom P450. Masih ingat tadi apa penjelasan dari Ibu tentang si sitokrom?
enzim yang ada di hati ya Bu, retikulum endoplasma. Oke, enzim yang ada di dalam hati ya. Jadi si sitokrom P450 ini dia memegang peranan penting dalam metabolisme lintas pertama ya yang terjadinya di dalam hati. Ya, kalau lintas pertama berarti untuk obat-obat yang rute pemberiannya secara oral. Tapi kalau yang tidak oral gitu ya, berarti dia masuknya ke dalam metabolisme sistemik. Jadi langsung ke peredaran darah gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kalian bisa baca ya untuk prosesnya. Ini juga sama. Nah, ini penjelasan dari gambar ini ya, yang ini sama dengan yang ini. Ya, silakan nanti kalian baca. Nah, ini tipe-tipe reaksi oksidasi oleh sitokrom P450. Namanya juga reaksi oksidasi, berarti reaksi antara oksigen dengan suatu senyawa, gitu kan. Makanya di sini untuk reaksi-reaksinya semuanya diawali dengan O, artinya si oksigen, gitu ya. Nah, ini untuk tipe-tipe reaksinya ada yang terjadi hidroksilasi aromatik, kemudian ada yang terjadi epoksidasi, kemudian terjadi C-hidroksilasi, gitu ya. Kemudian desulfurasi, S-oksidasi, S-dealkilasi, O-dealkilasi, kemudian C-hidroksilasi, N-hidroksilasi, N-dealkilasi, N-oksidasi. Ya, ini macam-macam reaksi oksidasi dengan bantuan si sitokrom P450. Nah, kalau ada kata-kata berarti penghilangan ya, penghilangan gugus S gitu ya. Kalau dealkilasi berarti nanti ada penghilangan atau pelepasan gugus alkil gitu ya. Itu istilah-istilah itu sudah pernah ada di kimia organik. Nah, ini penjelasan dari masing-masing reaksi tadi. Ya, tadi kan reaksi oksidasi macam-macam tuh, ya, ada banyak. Nah, yang di sini, nah ada oksidasi gugus aromatik, ikatan rangkap. Nah, ini penjelasan masing-masingnya, gitu ya. Nah, ini. Banyak senyawa obat mengalami proses metabolisme yang melibatkan reaksi oksidasi dengan bantuan sitokrom P450. Oksidasi senyawa aromatik atau arena akan menghasilkan metabolit arenol. Proses ini melalui pembentukan senyawa antara epoksid yang segera mengalami penata ulangan menjadi arenol. Nah, ini adalah si arena, kemudian dia mengalami metabolisis ya, membentuk suatu metabolit arenol. Nah, ini produk antaranya di sini, yaitu si arena oksid. Ya, berarti kan ada reaksi dengan oksigen ya, makanya di sini bertambah O. Ya. Kemudian banyak senyawa yang mengandung cincin aromatik seperti fenobarbital, 17 alfa etinil estradiol, fenitoin, fenilbutazon, propranolol, amfetamin, metformin mengalami hidroksilasi pada posisi parah. Nah, reaksi hidroksilasi ini fase 1 dilanjutkan dengan reaksi konjugasi atau fase 2 dengan asam glukuronat atau sulfat membentuk konjugat polar dan mudah larut dalam air. Kemudian diekskresikan melalui urin. Contoh metabolit utama fenitoin adalah konjugat O-glukuronida dari para hidroksifenitoin. Nah, ini ya. Jadi ini adalah si fenitoin ya. Kemudian dia akan menjadi para hidroksifenitoin ya. Ini ketika dia mengalami reaksi konjugasi ya dengan asam glukuronida membentuk suatu konjugat O-glukuronida. Kemudian contoh yang lainnya adalah fenilbutazon ya di mana dia mengalami hidroksilasi pada posisi para menghasilkan oksifenbutazon yang aktif sebagai anti radang. Nah, untuk contoh-contoh obat ini nih adanya banyaknya di PG ya. Contoh-contoh obat.
Nah, ini oksidasi ikatan rangkap alifatik disebut dengan olefin. Nah, misalnya nih di soal gitu ya, oksidasi ikatan rangkap alifatik disebut juga dengan apa? Ya, berarti kan itu ada olefin gitu ya. Olefin itu disebut juga dengan oksidasi ikatan rangkap alifatik. Nah, ini oksidasi metabolik ikatan rangkap akan menghasilkan epoksid yang lebih stabil dibanding arena oksid. Contohnya adalah karbamazepin, dia dimetabolisis menjadi karbamazepin. Nah, ini ya. Jadi ini si karbamazepin dia akan dimetabolisis menjadi karbamazepin 10-11 epoksid. Ya, nah si karbamazepin 10-11 epoksid ini dia mempunyai khasiat sebagai anti kejang. Nah, kemudian dia akan mengalami hidrasi ya oleh enzim epoksid hidrase membentuk trans 10-11 dihidroksi karbamazepin. Ini bentuknya. Kemudian kalau yang oksidasi atom C benzilik, contohnya dia terjadi pada tolbutamid. Ya, tolbutamid dia akan mengalami metabolisis ya menjadi bentuk antara metabolit alkohol, kemudian akan menjadi metabolit asam karboksilat. Asam mefenamat, tolmetin, metakualon, dan metaprolol mengalami oksidasi pada atom C benzilik serupa dengan tolbutamid. Jadi yang mengalami oksidasi atom C benzilik bukan hanya tolbutamid ya, tapi ada juga yang lain seperti asam mefenamat, tolmetin dan sebagainya. Nah, ini oksidasi pada atom C alilik ya. Dia terjadi pada delta tetrahidrokannabinol. Ini mekanisme reaksinya. Nah, ini untuk yang oksidasi atom C alfa karbonil dan imin. Contoh obatnya ada diazepam dan flurazepam, suatu turunan benzodiazepin yang dia akan teroksidasi pada atom C alfa. C alfa imin menghasilkan metabolit 3-hidroksidiazepam. Nah, ini mekanisme reaksinya ya. Dari diazepam dia akan teroksidasi ya pada atom C alfa imin menjadi 3-hidroksidiazepam. Kemudian mengalami N-demetilasi. Demetilasi itu berarti pada N, ini kan dia ada gugus metil ya. Nah, ada kata-kata de, berarti melepaskan gugus metil pada posisi N, gitu ya. Membentuk suatu oksazepam. Kemudian oksidasi juga ada oksidasi atom C alifatik dan alisiklik. Nah, kalau ini berarti ini lanjut ya. Dia setelah fase 1 masuk juga ke dalam fase 2. Ya, karena ada konjugasi di sini, proses konjugasinya. Nah, ini untuk oksidasi sistem CN, CO, dan CS. Nah, ini reaksi umumnya. Nah, ini penjelasan satu-satunya ya. Kalau yang oksidasi sistem CN, itu dia oksidasi amin tersier alifatik dan amin alisiklik. Ya, dia akan terjadi reaksi dealkilasi oksidatif. Ya, berarti nanti akan ada pelepasan gugus alkil pada yang terikat oleh gugus N, gitu ya. Ini contohnya membentuk, bukan ya. Nah, ini. Dari amin tersier, kemudian dia membentuk senyawa antara, yaitu suatu karbinolamin yang tidak stabil, kemudian akan terurai menjadi amin sekunder dan aldehid keton. Nah, untuk yang oksidasi amin sekunder dan amin primer, ini dia mengalami endealkilasi,
kemudian bisa juga mengalami deaminasi ya dan reaksi N-oksidasi. Kalau amin sekunder dia akan mengalami N-dealkilasi menjadi metabolit amin primer. Contohnya ada propranolol, kemudian oxprenolol, dia mengalami N-deisopropilasi menjadi amin primer. Nah, ini propranolol, kemudian ini adalah oxprenolol. Kemudian kalau pada metabolit amin primer yang mempunyai atom H pada C alfa mengalami deaminasi, menghasilkan metabolit karbonil dan amonia. Nah, ini contohnya pada metamfetamin ya. Metamfetamin kemudian dia mengalami ini itu dulu ya, terjadi C alfa hidroksilasi ya di sini, baru terbentuk suatu senyawa antara amfetamin, baru terjadilah deaminasi ya. Deaminasi berarti gugus aminnya nih CNH2 itu akan lepas, terbentuklah fenilaseton. Kemudian ada amin sekunder alifatik dan alisiklik teroksidasi menjadi metabolit N-hidroksilamin yang kemudian teroksidasi lebih lanjut menjadi turunan nitron. Ya, ini si amin sekundernya, ini hidroksilamin, ini nitron. Oke, untuk yang lainnya nih kalian bisa baca ya untuk oksidasi. Kita lanjut aja langsung ke yang reduksi. Nah, kalau pada reduksi, proses reduksi mempunyai peran penting pada metabolisme senyawa yang mengandung gugus karbonil. Nah, gugus karbonil ini kan bisa suatu aldehid dan keton. Nah, reduksi juga bisa terjadi pada gugus nitro dan azo. Senyawa yang mengandung gugus karbonil mengalami reduksi menjadi turunan alkohol. Sedangkan gugus nitro dan azo tereduksi menjadi turunan amin. Nah, ini ya patokannya. Kalau karbonil mengalami reduksinya menjadi turunan alkohol ya. Tapi kalau gugus nitro, azo ketika dia tereduksi menjadi turunan amin. Gugus alkohol dan amin hasil reduksi akan terkonjugasi, menghasilkan senyawa hidrofil yang mudah diekspresikan sehingga proses reduksi juga memberikan fasilitas untuk terjadinya eliminasi obat. Eliminasi di sini maksudnya adalah proses ekskresi. Nah, ini untuk yang reduksi gugus karbonil, baik itu aldehid dan keton. Tadi kalau aldehid dan keton dia akan tereduksinya menjadi alkohol ya. Nah, cuma di sini ada perbedaan nih alkohol yang terbentuk. Kalau aldehid dia setelah tereduksi membentuk suatu alkohol primer. Sedangkan keton itu akan tereduksi menjadi alkohol sekunder. Gitu ya. Metabolit alkohol sekunder kemungkinan bersifat stereoisomer. Metabolit-metabolit alkohol di atas mudah terkonjugasi dengan asam glukuronat. Reaksi reduksi ini terjadi dengan bantuan enzim oksidoreduktase. Jadi ketika di fase 1 dia mengalami reaksi reduksi, kemudian sifat kepolarannya masih kurang, maka dia akan masuk ke dalam fase 2. Ya, dia akan mengalami reaksi konjugasi. Nah, reaksi konjugasinya ini dengan bantuan asam glukuronat. Ya, kemudian ada juga bantuan dari enzim oksidoreduktase. Ya, jadi kan kalau di dalam suatu persamaan reaksi ada yang disebut dengan reaktan, ada yang disebut dengan produk, gitu ya. Nah, peran si enzim dia adanya di tanda panah. Ya, artinya dia mempercepat terjadinya reaksi gitu ya tanpa dia sendiri ikut bereaksi. Jadi dia hanya membantu ya, support, supply gitu ya. Biar reaksinya ini cepat berjalan gitu ya dengan bantuan enzim, tapi enzimnya dia tidak ikut bereaksi atau tidak ikut berubah, bereaksi gitu ya. Itu fungsi dari enzim.
Ya, makanya dia dituliskannya di tanda panah atau sebagai katalisis atau katalisator. Nah, contoh dari reduksi gugus karbonil di sini ada kloralhidrat, di mana dia melepaskan H2O menjadi kloral dan kemudian tereduksi menjadi trikloroetanol yang aktif sebagai sedatif dan hipnotik. Nah, ini jangan lupa tadi aldehid ya, dia akan setelah tereduksi dia akan membentuk alkohol primer. Tapi kalau yang keton dia akan membentuk alkohol sekunder. Keduanya baik aldehid dan keton ini dibantu oleh enzim oksidoreduktase gitu ya. Nah, kemudian untuk yang gugus nitro dan azo, untuk yang gugus nitro ini pada senyawa aromatik yang mengandung gugus nitro, mula-mula tereduksi menjadi nitrozo dan senyawa antara hidroksilamin yang segera tereduksi lebih lanjut menjadi amin aromatik primer. Nah, ini mekanisme reaksinya. Nitro, kemudian dia akan tereduksi menjadi nitroso, kemudian terbentuk senyawa antara hidroksilamin, kemudian setelah terbentuk hidroksilamin, dia akan tereduksi segera, gitu ya, lebih cepat membentuk suatu amin primer. Nah, untuk yang reduksi gugus azo, dia menghasilkan senyawa antara hidrazo yang segera tereduksi lebih lanjut menjadi amin aromatik primer. Ya, jadi sama ya, baik gugus nitro atau azo, hasil akhirnya adalah senyawa dalam bentuk amin primer. Nah, untuk reduksi lainnya, ini bisa senyawa yang mengandung gugus disulfida. Contohnya seperti disulfiram akan memecah ikatan disulfid menghasilkan asam NN-dietil ditiokarbamat. Kemudian ada juga reduksi senyawa yang mengandung gugus sulfoksid seperti dimetil sulfoksida atau DMSO menghasilkan dimetil sulfida. Nah, yang di samping ini mekanisme reaksinya. Nah, ini reaksi terakhir pada fase 1 ya, yaitu reaksi hidrolitik. Nah, kalau reaksi hidrolitik ini terjadi pada obat yang mengandung gugus ester atau amida ya, dapat menghasilkan metabolit asam karboksilat, alkohol, dan amin yang bersifat polar dan mudah terkonjugasi. Sama seperti reaksi oksidasi, reduksi, itu ada enzim yang membantu ya. Nah, enzim di sini dia enzim mikrosom yang dapat menghidrolisis ester dan amida. Contoh enzimnya ada amidase, esterase, dan deasilase yang terdapat dalam jaringan hati, ginjal, usus, dan plasma. Nah, contohnya yang mengalami reaksi hidrolisis adalah asam salisil. Contohnya asam asetosal ya, di mana asetosal ini akan terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Nah, ini kita masuk ke fase 2, yaitu reaksi konjugasi. Reaksi konjugasi ini dengan asam glukuronat, ya. Bisa sulfat, bisa glisin, bisa glutamin, dan juga glutation. Dapat mengubah senyawa induk atau hasil metabolit fase 1 menjadi metabolit yang lebih polar, mudah larut dalam air, bersifat tidak toksik, dan tidak aktif. Dan kemudian diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Nah, reaksi konjugasi yang lain adalah reaksi metilasi dan asetilasi. Reaksi ini secara umum tidak berfungsi untuk meningkatkan kelarutan senyawa di dalam air, tetapi terutama untuk membuat senyawa menjadi tidak aktif secara farmakologis. Nah, itu bedanya ya. Jadi walaupun dia sama-sama di fase 2, tapi reaksi yang terjadi kan dia berbeda. Nah, berarti mempunyai peran yang berbeda juga. Kalau pada reaksi konjugasi itu dia lebih meningkatkan kelarutan senyawa obatnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang metilasi, asetilasi, dia tidak berperan untuk meningkatkan kelarutan senyawa di dalam air. Tapi dia menyebabkan senyawa obat ini menjadi tidak aktif secara farmakologis gitu ya. Nah, kemudian konjugasi glutation dengan metabolit reaktif dapat mencegah kerusakan biomakromolekul seperti DNA,
RNA, dan protein sel. Oleh karena itu, pada metabolisme obat, reaksi konjugasi sering dianggap sebagai proses detoksifikasi. Nah, konjugasi dengan asam glukuronat atau glukuronidasi merupakan cara konjugasi umum dalam proses metabolisme. Hampir semua obat mengalami proses konjugasi ini. Oleh karena sejumlah besar gugus fungsional obat dapat berkombinasi secara enzimatik dengan asam glukuronat. Tersedianya asam deglukuronat dalam jumlah yang cukup pada tubuh. Nah, tadi kan di slide sebelumnya untuk reaksi konjugasi itu banyak yang berperan ya. Ada asam glukuronat, ada sulfat gitu ya, ada glisin, ada glutamin, kemudian ada glutathione gitu ya. Nah, yang paling banyak berperan di dalam proses konjugasi adalah si asam glukuronat gitu ya. Kemudian asam deglukuronat, berarti yang ini ya, selain si asam glukuronat, tersedia juga asam D-glukuronat yang cukup di dalam tubuh, gitu ya. Nah, si asam D-glukuronat ini dia mengandung gugus karboksilat dan hidroksil, dapat mengikat substrat, membentuk beta-glukuronida, dan secara drastis meningkatkan kelarutan substrat dalam air. Pembentukan beta-glukuronida tersebut melalui dua tahap. Ya, yang pertama terjadi sintesis asam uridin 5-difosfo alfa D-glukuronat atau UDPGA, suatu koenzim aktif. Nah, setelah disintesis baru terjadi pemindahan. Ya, pemindahan apa? Gugus si glukuronilnya dari UDPGA ke substrat. Pemindahan ini dikatalisis oleh enzim mikrosom UDP glukuronil transferase yang terdapat pada hati dan jaringan lain seperti ginjal, usus, kulit, paru, dan otak. Nah, ini macam-macam senyawa yang membentuk ON dan S dan C glukuronida. Nah, ini berarti masih masuk ke dalam konjugasi dengan asam glukuronat ya. Kalau O-glukuronida ini ada senyawa hidroksil, ada contohnya ada fenol. Nah, yang termasuk ke dalam fenol ada acetaminophen, morfin, parahidroksifenitoin, alkohol, enol, N-hidroksilamin, N-hidroksilamid. Nah, kalau untuk yang senyawa karboksil ada asam aryl alfa. Ya, baterainya. Bentar. Bentar ya. Belum selesai. Nah, ini untuk yang senyawa karboksil udah tadi ya. Nah, ini untuk yang N-glukuronida, ini S-glukuronida, dan C-glukuronida. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh ini biasanya ada di PG ya. Nah, ini fase 2 konjugasi yang berikutnya. Kalau yang pertama tadi konjugasi dengan asam glukuronat, kalau ini dengan sulfat. Nah, kalau yang sulfat ini biasanya pada senyawa yang mengandung gugus fenol. Ya, kemudian kadang-kadang juga terjadi pada senyawa alkohol, amin aromatik, dan senyawa N-hidroksi. Kemudian konjugasi sulfat pada umumnya untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air dan membuat senyawa menjadi tidak toksik. Tidak seperti asam glukuronat, jumlah sulfat tersedia dalam tubuh agak terbatas dan terutama digunakan untuk konjugasi beberapa senyawa endogen seperti steroid, heparin, katekolamin, dan tiroksin. Ya, jadi kalau untuk yang konjugasi sulfat, selain dia berperan untuk meningkatkan kelarutan, senyawa konjugasi sulfat juga di sini membuat senyawa menjadi tidak toksik, gitu ya. Nah, di sini proses konjugasi sulfat ini melalui dua tahap.
ada aktivasi sulfat anorganik menjadi koenzim 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfat. Kemudian setelah diaktifasi terjadi pemindahan gugus sulfat. Jadi ini hampir mirip ya dengan yang konjugasi asam glukuronat. Kalau yang glukuronat kan yang pertama sintesis dulu, setelah disintesis baru terjadi pemindahan gugus glukuronida ya dengan bantuan enzim glukuronidase. Nah, kalau ini karena dia konjugasi sulfat, maka gugus yang dipindahkan adalah gugus sulfat ya. Nah, kemudian dibantu oleh enzim sulfotransferase. Ya, biasanya enzim ini hampir-hampir mirip ya. Konjugasi sulfat, enzimnya ya ada sulfatnya gitu ya. Glukuronida, enzimnya juga ada enzim glukuronidase gitu ya. Nah, ini contoh yang mengalami konjugasi sulfat. Ada alfa-metildopa, salbutamol, terbutalin, acetaminophen gitu ya. Ini juga sama. Nah, kemudian konjugasi dengan glisin atau glutamin. Nah, glisin atau glutamin ini untuk yang mengandung gugus asam karboksilat, terutama asam aromatik dan asam aryl alkil. Gitu ya. Nah, ini contohnya asam benzoat dan asam salisilat. Kemudian ada juga bromfeniramin, H1 histamin. Ya, ini. Nah, ini konjugasi yang berikutnya, glutathione atau asam merkapturat. Nah, kalau konjugasi ini, terutama yang glutathione, dia memegang peranan penting pada proses detoksifikasi senyawa elektrofil reaktif. Senyawa elektrofil reaktif dapat menimbulkan toksisitas seperti kerusakan jaringan, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik karena membentuk ikatan kovalen dengan gugus-gugus nukleofil yang terdapat pada protein dan asam nukleat sel. Nah, glutathione itu apa? Jadi dia suatu tripeptida yang terdapat pada banyak jaringan, terutama di hati. GSH mengandung gugus nukleofil sulfhidril yang dapat bereaksi dengan senyawa elektrofil reaktif sehingga dapat melindungi jaringan sel yang penting. Gugus SH dari glutathione dapat bereaksi dengan senyawa yang kekurangan elektron. Gitu ya. Nah, ini dia untuk yang konjugasi dengan glutathione ini dibantu oleh enzim glutathione S-transferase. Nah, ini masih lanjutannya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, itu nanti dibaca aja. Nah, ini untuk yang asetilasi. Nah, untuk yang asetilasi, di sini agak berbeda dengan reaksi konjugasi ya. Kalau konjugasi tadi kan dia lebih banyak berperannya meningkatkan kelarutan di dalam air ya, atau mengubah menjadi senyawa yang lebih hidrofil. Tapi untuk yang asetilasi tidak banyak meningkatkan dan kelarutan di dalam air. Gitu ya. Jadi fungsi utama pada reaksi asetilasi ini membuat senyawa menjadi tidak aktif dan untuk detoksifikasi. Ya, artinya membuat senyawa menjadi tidak toksik ya. Itu fungsi dari reaksi asetilasi. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ada metilasi. Nah, kalau metilasi dia mempunyai peran penting pada proses biosintesis beberapa senyawa endogen seperti norepinefrin, epinefrin, dan histamin. Contohnya ini adalah norepinefrin dan dopamin. Nah, ini. Kemudian ini nanti bisa kalian baca ya. Nah, ini ada proses metabolisme beberapa obat yang dapat menghasilkan metabolit aktif. Ya, jadi ini contohnya ada azathioprin. Nah, metabolit yang terbentuk ini adalah 6-merkaptopurin. Nah, proses metabolisme yang terjadi adalah konjugasi glutathione. Artinya
si azathioprin ini dia mengalami fase 2 ya, fase 2 pada reaksi konjugasi dengan glutathione. Nah, aktivitas yang mempunyai aktivitas sebagai anti kanker. Kemudian klorpromazin membentuk suatu metabolit 7-hidroksiklorpromazin. Proses metabolismenya ini adalah reaksi hidroksilasi aromatik, berarti dia fase 1 ya. Kemudian aktivitasnya dia sebagai antipsikotik. Begitu seterusnya sampai alfa metil dopa. Nah, kalau ini contoh-contoh obat yang dia mengalami metabolisme baik pada fase 1 dan fase 2. Jadi mengalami kedua fase ya, dia melewati kedua fase tersebut. Ada turunan barbiturat, turunan fenotiazin, turunan sulfonamid, kemudian diazepam, amfetamin, meperidin, efedrin, propranolol, lidokain, indometasin, siproheptadin, kokain, dan hidralazin. Kemudian simetidin dan prostaglandin. Jadi cukup banyak ya obat yang melewati jalur metabolisme baik pada fase 1 dan juga fase 2. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan di sini proses metabolisme obat itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan obat tersebut menjadi toksisitasnya turun gitu ya. Bisa juga menyebabkan toksisitas obatnya ini semakin meningkat. Bisa juga obat tersebut efektivitasnya menurun ya, atau efektivitasnya menjadi meningkat gitu ya. Jadi semua itu tergantung lagi dari jenis obatnya gitu ya, sehingga hal-hal inilah yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan struktur obat tersebut gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan gitu ya ketika kita mau membuat suatu formula obat gitu ya, memformulasi obat. Mungkin itu saja untuk yang proses metabolisme ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi fase 1, fase 2, panjang lebar gitu ya. Itu nanti tolong dipelajari ya. Jadi untuk kita langsung aja ya ke kisi-kisi. Untuk soal kimia medisinal itu soalnya ada 30 PG, kemudian esainya ada 5 ya. Untuk PG-nya biasanya contoh-contoh obat gitu ya. Kemudian juga macam-macam reaksi gitu ya. Kemudian nanti untuk PG Ibu akan ada latihan soal, Ibu akan share malam ini, silakan nanti kalian belajar, tapi belajarnya jangan terfokus ke latihan soal yang Ibu kasih gitu ya. Tetap kalian harus belajar dari materi yang sudah Ibu berikan. Nah, untuk esainya kalian pelajari perjalanan obat di dalam tubuh ya, dia seperti apa, itu kalian pelajari mulai dari gambarnya dan penjelasannya, karena ada beberapa soal yang kalian harus membuat gambar dan menjelaskan gitu ya. Jadi pelajari perjalanan obat di dalam tubuh atau nasib obat di dalam tubuh. Kemudian pelajari juga yang ada gambarnya tuh apalagi? Proses absorpsi dan distribusi. Itu juga kan ada gambarnya tuh ya. Kemudian proses ekskresi obat di dalam tubuh itu juga ada. Di PPT Ibu gambar proses ekskresi itu tidak ada ya. Silakan nanti kalian cari di buku kimia medisinal ya. Itu ada gambarnya dan penjelasannya pun ada ya. Kemudian apalagi yang ada gambarnya? Apalagi sih? Ibu lupa deh. Terus pelajari juga tentang perkembangan kimia medisinal ya. Kemudian pelajari tentang ruang lingkup dari kimia medisinal.
Kemudian pelajari juga tentang hubungan kimia medisinal dengan ilmu yang lainnya. Kemudian klasifikasi obat ya, itu juga ada tuh di pertemuan pertama kalau nggak salah. Itu dipelajari juga. Terus apalagi? Oh iya, untuk yang proses metabolisme, pelajari yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, apa mengenai reaksi fase 1 dan fase 2. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu kisi-kisinya jadi 30 PG dan 5 esai. Ya, 2 diantaranya ada gambar kalau nggak salah deh. Gambar dan jelaskan. Jadi kalau ada kata-kata jelaskan, dijelaskan ya, bukan hanya disebutkan saja. Ada yang mau ditanyain? Ya, absennya udah ketutup belum ya? Alhamdulillah belum. Diah Ayu ada, Hadir Ibu. Anita Rahman. Anita Rahman ada. Partisipan ada sih, Bu. Kenapa? Partisipan ada. Muhammad Ada, Bu. Romli ada. Oke. Ada. Mau UTS jadi potong rambut ya, Mas Romli ya? Enggak juga, Bu. Oh, enggak juga. Dikirain karena mau UTS, takut nanti dikeluarin dari ruang ujian jadi potong rambut gitu. Yulita, Hadir Bu. Lulu, Lulu adakah? Hadir Bu. Oke, Siti Nurmaya, Hadir Ibu. Ayudia, Hadir Bu. Ananda, Hadir Ibu. Iskandar, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir Bu. Azahra, Hadir Bu. Mutiara, Hadir Bu. Nia Mulyani, Hadir Bu. Septia Wafa, Hadir Bu. Indah Oktavia, Hadir Bu. Siti Askia, Hadir Bu. Ilmi, Hadir Bu. dari ada Silvi, Hadir Ibu. Silvi ada ya? Ada Ibu hadir. Oh iya, oke. Berarti hadir semua ya, 19 orang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini saya doang yang nyala di videonya. Yang lain kayaknya lagi pada malam mingguan semua nih. Lagi kerja Bu. Ya enggak, emang kalau kerja harus dimatiin gitu. Romli aja tadi enggak tuh. Ngelayanin pasien apa. Kan mau sambil kerja, mau sambil ngapain tetap harus on cam kan. Coba Nia on cam. Bener nggak lagi kerja? Oh bener. Nah emang kenapa kalau sambil kerja? Ya kan tetap harus dalam kondisi kamera menyala. Oke, kayaknya cukup ya pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar. Nanti untuk latihan soalnya Ibu akan kirim ke siapa nih? Mbak Seli atau Mbak Nanda, Bu. Mbak Nanda? Oke, Ya. baik Kita kalau Rabu, gitu. Bu, ujiannya. Kenapa? Ujiannya Rabu. Oh, ujiannya Rabu ya. Sengaja saya share-nya hari Sabtu karena kan kelas kalian
terakhir ya hari Sabtu. Jadi biar adil di hari Sabtu semua untuk latihan soalnya gitu. Untuk latihan soal nggak perlu dikumpulin, itu untuk belajar kali ya. Baik, terima kasih banyak. Sukses untuk UTS-nya nanti ya. Mudah-mudahan nilainya sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.